Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Kemarin kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sekarang, mari kita belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah cara berkembang biak tumbuhan secara alami dan buatan. Yang kedua, kerajinan mozaik. Dan yang ketiga, operasi pembagian. Ayo kita belajar bersama-sama. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan dengan vegetatif dibagi menjadi dua lagi, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yang pertama, vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Alat perkembangbiakannya berasal dari tumbuh induk. Cara yang pertama, vegetatif alami, yaitu dengan spora. Spora adalah alat perkembangbiakannya. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Selanjutnya yaitu umbi. Umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Umbi dapat berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Umbi sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Ini adalah contoh umbi lapis. Contohnya yaitu bawang merah dan bawang bombay. Sedangkan umbi batang contohnya adalah kentang. Dan umbi akar contohnya itu singkong, wortel, dan lobak. Selanjutnya, vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Cocor bebek ini adalah tunas pada daun. Vegetatif alami selanjutnya yaitu geragi. Geragi adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru. Tumbuhan baru akan tumbuh jika batang itu dipisahkan dan ditanam di tempat lain. Contohnya, stroberi, rumput teki, dan arbei. Ini adalah contoh pohon stroberi. Selanjutnya, vegetatif alami dengan cara rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat. Contohnya pada kunyit, lengkuas, dan jahe. Lengkuas atau jahe memiliki ruas-ruas batang yang disebut rizoma. Ini adalah gambar jahe yang ada rizomanya dan akan menjadi tumbuhan baru. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu dengan cara stek. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Misalnya, potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contoh tanaman yang dapat di-stek batang yaitu singkong dan tebu. Ini adalah contoh atau cara melakukan stek. Selanjutnya dengan cara mencangkok. Mencangkok hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan berbiji belah atau dikotil. Contohnya jambu, jeruk, dan mangga.
Ini adalah cara mencangkok yang benar. Vegetatif buatan yang selanjutnya dengan cara menempel atau okulasi. Okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan dengan tumbuhan lain. Tujuannya yaitu menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari tumbuhan yang sejenis. Misalnya, pohon mangga berakar dan berbatang kuat, tetapi rasanya masam diokulasi dengan pohon mangga berakar dan berbatang lemah, tetapi rasa buahnya manis. Agar diperoleh mangga berakar dan berbatang kuat serta berbuah manis, digunakan cara okulasi. Ini adalah cara menempel atau okulasi. Selanjutnya yaitu mengenten atau menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Ini adalah cara menyambung tumbuhan. Selanjutnya, vegetatif buatan dengan cara merunduk. Merunduk adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang ke tanah, kemudian menimbunnya dengan tanah. Contoh tumbuhan yang dapat dilakukan dengan cara merunduk yaitu apel dan anyelir. Pada batang yang ditimbun tadi diharapkan menghasilkan akar. Setelah tumbuh akar, bagian yang tertimbun itu dapat dipisahkan dari induknya. Kemudian, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara kultur jaringan. Kultur jaringan atau menanam jaringan suatu tumbuhan pada media atau tempat tanam, atau ruangan khusus. Ruangan tempat mengultur jaringan juga harus terbebas dari kuman. Ini adalah contoh tumbuhan yang dilakukan kultur jaringan. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan cara generatif. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan secara generatif adalah putik dan benang sari. Bunga dibagi menjadi dua macam, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kalian bisa melihat gambar. Sedangkan bunga tidak lengkap, dikatakan bunga tidak lengkap jika salah satu bagian bunga tidak ada. Misalnya tidak ada benang sari dan putik, atau tidak ada bakal biji. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Pada kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Nah, serbuk sari ini yang merupakan sel kelamin jantan. Sedangkan putik merupakan alat kelamin betina. Alat kelamin betina tumbuhan terdiri atas sel telur, bakal buah, tangkai putik, dan kepala putik. Selanjutnya, kita akan belajar kerajinan mozaik. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Ini adalah contoh kerajinan mozaik. Adapun cara membuat karya mozaik, yang pertama, menentukan gambar terlebih dahulu. Gambar di atas kertas. Kemudian, kumpulkan berbagai bahan yang diperlukan, misalnya biji, bunga, dan daun. Kemudian, potong atau robek bahan yang kalian kumpulkan, agar dapat disusun indah dan rapi. Yang terakhir, tempelkan bahan sehingga menghasilkan kerajinan mozaik yang indah. Ayo kita belajar operasi pembagian. Yang pertama, pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Yang kedua, pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Pembagian sebagai kebalikan dari perkalian.
Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Perhatikan contoh di bawah ini. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. Jika kemarin perkalian adalah penjumlahan berulang. Ini ada contoh 8 dibagi 2. Kita gunakan pengurangan berulang. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 kurangi 2 sama dengan 0. Hingga hasilnya 0. Ini terdapat pengurangan pertama, pengurangan kedua, pengurangan ketiga, dan pengurangan keempat. Jadi ada 4 pengurangan berulang. Kita dapat tulis 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Karena ada 4 kali pengurangan. Ini adalah contoh soal dari pembagian. Ada soal yang pertama, 2 dikali 8 sama dengan 16. Kita dapat mengubahnya menjadi bentuk pembagian. Caranya, hasil dari perkalian ini dipindahkan di sini. 16 dipindahkan di sini, di awal. Kemudian dibagi, kita ambil salah satu, mau 2 dulu atau 8 dulu tidak apa-apa. Kita ambil angka 2. Jadi 16 dibagi 2, kan ini kan angkanya sudah, angka 16 dan 2 sudah tercantum dalam pembagian. Yang belum angka 8, jadi hasilnya 8. Kemudian angka 16 lagi dibagi 8. Kemudian hasilnya 16 dan 8 sudah tercantum dalam bentuk pembagian. Hasilnya yaitu 2 karena 2 belum tercantum. Selanjutnya contoh yang kedua, 12 dikali 3 sama dengan 36. Ini sudah terisi, angka 36 ada, angka 3 ada, yang belum angka 12, jadi hasilnya 12. Kemudian ini, angka 36 dibagi angka 12. Angka 36 sudah tercantum, angka 12 juga sudah, yang belum angka 3. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi perkalian ini dibolak-balik saja. Selanjutnya, pembagian bilangan 2 angka dengan bilangan 1 angka. Ini ada contoh soalnya. Wayan memiliki 48 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong berisi 8 jeruk. Sedangkan Ahmad memiliki 78 jeruk. Jeruk itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Tiap kantong berisi 6 jeruk. Pertanyaan yang pertama, berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Wayan dan berapa banyak kantong plastik yang diperlukan Ahmad? Ini kita cari banyak kantong yang diperlukan Wayan terlebih dahulu. Jadi bentuk pembagiannya yaitu 48 dibagi 8. Kita gunakan cara pengurangan berulang. 48 dikurangi 8 sama dengan 40. 40 dikurangi 8 sama dengan 32. 32 dikurangi 8 sama dengan 24. 24 dikurangi 8 sama dengan 16. 16 dikurangi 8 sama dengan 8. 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Hasilnya sudah 0. Terdapat berapa pengurangan? Terdapat 6 pengurangan. Kita tulis
48 dibagi 8 sama dengan 48 dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8, dikurangi 8 sama dengan 0. Sebanyak 6 kali pengurangan. Jadi, 48 dibagi 8 sama dengan 6. Karena ada 6 kali pengurangan. Kantong plastik yang diperlukan Wayan 6 buah. Selanjutnya, kita akan mencari banyak kantong yang diperlukan Ahmad. Bentuk pembagiannya yaitu 78 dibagi 6, karena Ahmad memiliki 78 jeruk yang tiap kantongnya berisi 6 jeruk. Kita akan mencari dengan cara porogapit. Ini adalah tanda porogapit. Angka 78 diletakkan di dalam tanda porogapit. Sedangkan angka 6 diletakkan di samping tanda porogapit. Nah, cara yang pertama yaitu kita akan membagi angka pertamanya yaitu angka 7. 7 dibagi 6 sama dengan sisa 1. 1 sisa 1. Pada hasil ditulis 1. Hasilnya itu ditulis di atas tanda porogapit seperti ini. Kemudian, angka 1 ini dikalikan angka 6. 1 dikali 6, hasilnya dituliskan di bawah angka 7. Kemudian kita dapat melakukan pengurangan. 8 diturunkan saja, 7 dikurangi 6, 1, jadi 18. Ini 8 diturunkan, 7 dikurangi 6, 1. Kemudian 18 ini dibagi 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Pada hasil ditulis 3. Hasilnya dituliskan di atas. Kemudian angka 3 ini dikalikan angka 6. 3 dikali 6 sama dengan 18. Kemudian kita lakukan pengurangan. 18 dikurangi 18 sama dengan 0. Berarti 78 dibagi 6 sama dengan 13. Jadi, 78 dibagi 6 sama dengan 13, kantong plastik yang diperlukan Ahmad 13 buah. Itulah pembelajaran kita hari ini. Menyenangkan sekali ya anak-anak. Kalian tetap semangat belajar, jangan lupa menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.